sekalian. Selamat pagi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Mama untuk bersama kami pada pagi hari ini dalam mengikuti kegiatan KTKC. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Trifonia Liging, biasa dipanggil Rini. Saya mahasiswa program studi pendidikan teologi semester 7. Selanjutnya saya berikan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emilia Delsi, saya berasal dari Benteng Jawa dan saya juga salah satu mahasiswa dari Universitas Santo Paulus Ruteng, jurusan teologi semester 7. Selamat pagi Bapak Mama. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Budesiana Astitin Ombor, biasa dipanggil Indah. Terima kasih. Tema ACKE. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yasinda Sanjaya, biasa dipanggil Yasin, saya tingkat 4 semester 7. Saya berasal dari Belaku. Baik, selamat pagi untuk Bapak Mama sekalian. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Selviana Diawolo, biasa dipanggil Selvin, asal saya dari Jawa. Saya mahasiswa prodi teologi semester 7 tingkat 4. Terima kasih. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Safrin Jefrian Doskojo, dosen Banjarmasin. Saya mahasiswa program studi pendidikan teologi semester 7. Terima kasih. Baik Bapak Mama, kegiatan kita pada hari ini yaitu kegiatan KTKC dengan melihat perikop kitab suci yang mendukung tentang komunikasi di dalam keluarga. Dan yang menjadi tema utama yaitu komunikasi dalam keluarga untuk mengembangkan komunikasi yang afektif di dalam keluarga. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita mengawalinya dengan doa dan lagu pembuka. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti. Siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dalam KTKC ini. Kami datang di hadapan-Mu, memohon bimbingan dan berkat-Mu dalam setiap langkah yang akan kami ambil. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik Pak Mama, setelah kita mengikuti rangkaian yang pertama, selanjutnya kita akan melihat secara mendalam berkaitan dengan tema yang akan kita dalami bersama pada hari ini, berkaitan dengan komunikasi di dalam keluarga. Komunikasi suami istri menjadi hal yang utama untuk menciptakan sebuah keluarga yang baik, di mana dalam keluarga jika tidak ada komunikasi yang baik, maka ketidakharmonisan itu seringkali terjadi. Bila terjadi keterputusan relasi dalam kehidupan berkeluarga, maka hal yang dapat kita lakukan yaitu membangun kembali komunikasi yang baik, di mana komunikasi itu adalah komunikasi yang berjalan dua arah, bukan hanya berasal dari satu orang saja. Dalam topik ini, kita akan memahami dan menyadari tentang bagaimana komunikasi itu berperan sebagai proses timbal balik antar dua belah pihak. Dan sebagai pasangan suami istri, kita diharapkan untuk menguasai keterampilan komunikasi yang efektif dalam mengembangkan kehidupan keluarga yang harmonis. Bapak Mama, sebagai panduan untuk kita membagikan pengalaman hidup berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, di sini kami telah menyediakan beberapa gambar berkaitan dengan fenomena-fenomena miskomunikasi dalam kehidupan berkeluarga. Dan dengan melihat gambar-gambar ini, mungkin ada gambar yang menurut Bapak Mama adalah hal yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai suami istri. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Mama untuk melihat gambar-gambar yang ada.
gambar yang diperlihatkan pada layar. Selanjutnya kami meminta Bapak Mama untuk menceritakan pengalaman. Mungkin dari gambar-gambar ini ada yang menyentuh dengan kehidupan Bapak Mama dalam kehidupan sehari-hari, bisa diceritakan pengalamannya. Yang pada layar, mungkin dari Bapak Mama ada yang sudah tertarik untuk berbagi pengalaman berkaitan dengan gambar-gambar ini, kami persilakan. Ya, pada Bapak siapa? Nanda tuh, saya gambar yang kedua tadi. Baik adik-adik semuanya, tentunya saya pernah merasakan terkait dengan komunikasi melalui media sosial dan mengabaikan relasi pribadi kami dengan istri. Kebetulan kami ini berkeluarga sekitar sudah 2 tahun. Kita sudah 2 tahun kami hidup berkeluarga. Yang pertama, 1 tahun yang pertama kami komunikasinya berjalan dengan lancar dan baik, tetapi ketika sudah mau masuk ke tahun yang kedua, komunikasi dalam keluarga kami jarang karena kepribadian kami berdua itu selalu sibuk dengan kami punya pekerjaan ya. Saya bekerja di kantor dan saya punya istri kerja di puskesmas. Kebetulan juga dia ada pulang malam dan akhirnya melibatkan komunikasi dalam pribadi itu seringkali tidak terjadi, dan dari sinilah timbul sebuah perkelahian antara kami berdua. Dan juga kadang-kadang juga saya menemukan dia bahwa dia berselingkuh karena itu tadi kurangnya komunikasi antara saya dengan Oke, terima kasih kepada Bapak Nando yang sudah membagikan pengalaman berkaitan gambar yang kedua, di mana tidak ada komunikasi atau relasi pribadi karena kesibukan masing-masing. Oke, mungkin dari pasangan yang lain ada. Ya. Terima kasih terkait dengan fenomena yang ada di dalam yang sering terjadi dalam hubungan keluarga saya bersama suami saya, yaitu di mana gambar nomor 1 itu suami istri bertengkar. Pertengkaran kami ini waktu itu terjadi karena ego kami yang tidak bisa kami batasi, tidak bisa kami kendalikan bersama suami saya. Waktu itu suami saya selingkuh dengan perempuan lain. Dia juga tidak memperdulikan saya, di mana dari situlah terjadi pertengkaran kami. Pertengkaran itu terjadi melibatkan fisik juga, baku pukul. Lalu saya menangis karena pertengkaran itu. Terima kasih kepada Mama Yuli yang sudah membagikan pengalaman berkaitan gambar yang pertama. Mungkin dari Bapak Mama yang lain ada yang tertarik dengan gambar-gambar yang lain? Selain sekali materi yang terkait dengan komunikasi dalam pendidikan anak. Sejujurnya saya dengan istri saya Alfi sudah menikah semenjak 10 tahun yang lalu, di mana dalam pernikahan kami ini kami dikaruniai oleh Tuhan 2 orang anak, di mana anak kami sekarang itu berumur 8 tahun. Anak-anak sekalian, dalam pernikahan kami ini, di mana saya dan istri saya ini mendidik anak itu mungkin menurut kami itu dengan cara yang berbeda, di mana istri saya itu mendidik anak kami dengan penuh dibahasakan secara halus, tetapi saya mendidik anak saya itu mungkin bisa dikatakan secara kasar. Secara khusus dalam dunia pendidikan, di mana istri saya ini mendidik anak itu untuk menyekolahkannya itu, di mana ia selalu menginginkan anaknya disekolahkan di dalam lingkungan kehidupan kami ataupun di wilayah-wilayah kami sendiri. Tetapi saya memiliki pendapat lain bahwa anak kami itu harus dididik di dalam asrama.
Tetapi istri saya ini mengatakan bahwa tidak perlu diasramakan, tetapi biar di rumah, di lingkungan wilayah tempat tinggal kami sendiri saja. Di sini kami itu memiliki pertikaian karena menurut kami itu pendidikan anak itu sangatlah penting. Jadi secara langsung ini kami juga bisa melibatkan pertengkaran karena bagaimana kami bisa memilah untuk mendidik seorang anak itu agar dia bisa membangunkan karakternya tersendiri. Secara khusus menurut saya supaya anak itu bisa hidup mandiri. Walaupun seperti yang kita ketahui, mandirinya seorang anak itu juga bukan karena orang tua, tapi karena dirinya sendiri. Tetapi menurut saya karena orang tua dan keluarga merupakan salah satu sekolah pertama untuk kita dapat mendidik anak dengan membentuk karakternya, baik secara khusus itu untuk dia bisa hidup mandiri, untuk tidak bergantung kepada orang lain. Bukan bergantung yang dimaksud itu untuk dia mencari nafkah sendiri ataupun bagaimana, tetapi bagi saya untuk mendidik karakter anak ini agar dia bisa hidup mandiri. Seperti contohnya dia bisa melatih agar dia bisa mencuci pakaiannya sendiri ataupun memasak, agar tidak selalu bergantungan kepada orang tua. Karena seperti yang kita ketahui, saya dengan istri saya itu memiliki Terima kasih kepada Bapak Agus dan istri yang sudah membagikan pengalaman berkaitan dengan terjadinya miskomunikasi dalam pola asuh anak. Mungkin dari Bapak Mama yang lain masih ada yang ingin membagikan pengalamannya. Oke, jika tidak ada kita lanjutkan dengan faktor-faktor terjadinya miskomunikasi dalam keluarga. Bapak Mama, yang menjadi faktor-faktor dalam terjadinya miskomunikasi dalam keluarga itu salah satunya itu adalah egoisme, di mana suami istri sibuk dengan urusan masing-masing tanpa mempedulikan pasangan. Bahkan dalam pengambilan keputusan, terkadang istri tidak dilibatkan atau begitu juga sebaliknya. Di sini juga dapat terjadi pada anak, di mana anak itu seakan-akan dinomorduakan, dan dalam pengambilan keputusan, terkadang pendapat dari anak itu dianggap amburadul oleh orang tua, karena dianggap kamu belum mengerti apa-apa tentang kehidupan. Dan itu yang menjadi salah satu penyebab. Lalu budaya dominan. Budaya yang dominan yaitu terjadi karena adanya salah satu pasangan yang terlalu mengambil alih dalam kehidupan berkeluarga. Dan yang sering terjadi itu adalah bapak, di mana bapak itu menjadi orang yang selalu mengatur kehidupan dan kehidupan istri maupun anak. Itu yang menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi di dalam keluarga. Kita Bapak untuk berdiri. Berhadap-hadapan dengan pasangan masing-masing. Setelah itu menempelkan telapak tangan. Menempelkan telapak tangan sambil menutup mata, lalu mendengarkan beberapa cara komunikasi yang efektif dalam keluarga, diiringi oleh instrumen lagu romantis. Cara berkomunikasi yang efektif. Yang pertama, arah komunikasi merawat cinta kasih. Komunikasi antara suami dan istri pertama-tama harus diarahkan untuk memupuk cinta kasih suami istri. Hal ini membawa konsekuensi bahwa komunikasi suami istri adalah menempatkan kepentingan keluarga di atas berbagai kepentingan pribadi. Yang kedua, memperlakukan pasangan sebagai pribadi yang unik. Dalam berkomunikasi, suami istri harus memperlakukan pasangannya sebagai pribadi yang unik. Keluarga yang didasarkan dan dijiwai oleh cinta kasih merupakan persekutuan pribadi-pribadi. Tugasnya yang pertama adalah dengan setia menghayati realitas persatuan dalam usaha terus-menerus untuk mengembangkan
persekutuan antara pribadi yang otentik. Yang ketiga, berempati kepada pasangan. Empati berarti membiarkan diri kita membagi kegembiraan atau kesedihan dengan pasangan kita. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Kekuatan komunikasi suami istri terletak pada sikap saling mendengarkan. Sikap mendengar dengan penuh perhatian adalah tanda kejujuran dalam berkomunikasi dan kesediaan untuk menerima pasangan sebagai pribadi yang terakhir, kejujuran perlu dibangun dalam khusus untuk membuka topeng dan keterbukaan. Setelah kita mendengarkan cara komunikasi yang efektif, apakah selama ini Bapak Mama sudah memperlakukan pasangannya secara baik? Apakah Bapak Mama sudah menjadi pendengar yang baik untuk istri, suami, ataupun untuk anak-anak? Dan apakah kejujuran selalu ada di dalam kehidupan Bapak Mama setiap hari? Terima kasih. Baik, Bapak Mama, setelah kita bersama-sama menghayati tentang bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dalam keluarga, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan tentang bagaimana cara atau bagaimana bahasa komunikasi yang dapat dilakukan oleh suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di ACKM ada 4 bahasa komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Yang pertama yaitu komunikasi dari kepala ke kepala. Komunikasi dari kepala ke kepala yaitu berbentuk tukar isi kepala yang berupa pembicaraan mulai dari basa-basi, tukar informasi sampai dengan tukar pikiran, tukar pendapat dan pandangan atau biasanya disebut diskusi. Yang kedua yaitu komunikasi dari hati ke hati. Komunikasi dari hati ke hati yaitu komunikasi yang mengutarakan isi hati dan perasaan kita. Komunikasi perasaan semacam ini disebut dialog. Dalam dialog ini, kita saling mengungkapkan isi hati dan perasaan kita atas dasar saling percaya dan menerima, bukan adu pikiran dan pendapat. Karena yang diungkap adalah isi hati dan perasaan yang muncul secara spontan dari lubuk hatinya. Hal itu tidak boleh didebat dan dibantah. Perasaan hanya dapat diterima dan tidak dapat dipersalahkan. Yang ketiga. Oke, baik Bapak Mama, setelah kita mendengarkan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dalam kehidupan keluarga, selanjutnya kita akan mendengarkan inspirasi biblis yang berbicara tentang bagaimana komunikasi dalam keluarga itu dibangun. Kita akan mendengarkan bersama-sama. Yang pertama, memperlakukan partner sebagai pribadi yang martabat. Dalam Matius bab 7 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, Ndema ACKN sebagai suami maupun istri, kita perlu memperlakukan pasangan kita dengan hormat, bukan saat mereka sedang berjuang, tetapi ini berarti memahami situasi mereka dan menawarkan dukungan terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka. Yang kedua, komunikasi yang mendengarkan. Dalam Injil Matius bab 11 ayat 15 mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Yakobus bab 1 ayat 19, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil ini tadi kita memahami bahwa
Komunikasi yang baik adalah dia yang suka mendengar orang lain. Dan sikap mendengarkan dengan penuh perhatian adalah tanda kejujuran dalam berkomunikasi. Oke, terima kasih kepada teman yang sudah membacakan dasar Biblis berkaitan dengan komunikasi dalam keluarga. Selanjutnya Bapak Mama, sebagai tindak lanjut dari kegiatan kita pada hari ini, di sini kita akan berkomitmen tentang bagaimana kehidupan kita ke depannya setelah kita mengikuti kegiatan katekese pada hari ini. Mungkin selama ini kalau misalnya pagi sebelum pergi kerja itu kita jarang mengucapkan selamat pagi kepada istri atau buat tanda salim. Mungkin setelah kita mengikuti kegiatan katekese ini kita tergerak untuk melakukan hal itu. Kepada teman yang akan menjelaskan, saya persilakan. Baik Bapak Mama, di sini ada komitmen dalam kehidupan. Jadi di sini nanti saya akan memilih Bapak Mama beberapa orang untuk mempraktikkan satu tips komunikasi untuk kita praktikkan di depan ini sebentar. Jadi saya akan memilih beberapa pasangan untuk memilih salah satu tips yang ada di sini. Terus nanti kita praktikkan di depan. Saya minta Bapak untuk maju bersama pasangan. Bapak Nando juga bersama pasangan. Ini juga bersama pasangan. Dan Bapak Tius bersama pasangan. Oke, Bapak Mama bisa lihat dulu di sini. Di sini ada tersedia beberapa tips. Nanti Bapak Mama bisa memilih salah satu tips ini untuk kita praktekkan. Jadi bisa memperhatikan dulu tips-tips yang mana yang cocok untuk pasangan bersama pasangan untuk dipraktekkan. Jadi pilih salah satu dari 10 tips. Kita pilih dari tips-tips yang sudah dipaparkan ini sudah? Oke, jadi kita mulai peragakan bersama. Dimulai dari Bapak Nando bersama pasangan, nanti disusul ke kemudian. Oke, Bapak Nando pilih tips yang mana? Oke, Nomor 4. berarti pilih tips yang keempat itu berjalan sambil memegang tangan. Oke, kami silakan kepada Bapak Nando bersama istri untuk Ini adalah salah satu tips untuk komitmen untuk Bapak Nando bersama pasangan. Kalau setiap kali mau jalan, mau keluar rumah harus berpegangan tangan. Oke, mungkin Bapak dan Mama pilih tips yang mana? Yang ketiga, sebelum ke tempat kerja saling dengan tanda saling. Oke. Ya, terima kasih. Terus Bapak dan Mama pilih tips yang mana? Menyampaikan terima kasih dan memuji istri bila memasak makanan. Baik Bapak Mama, kita akan memperhatikan bagaimana kedua pasangan ini akan memperhatikan untuk memuji masakan sang istri. Mama terima kasih, makanannya sangat enak. Semoga Mama ini terus sehat dan selalu bisa memasak makanan enak seperti ini setiap hari untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Amin. Terima kasih, Bapak. Yang terakhir mau pilih tips yang mana? Yang kedua. Yang kedua, mengucapkan selamat pagi setelah bangun tidur dan menginjak istri. Oke, bisa kita praktikkan di sini. Anggap saja Bapak yang Erni. tempat tidur. Duduk saja di sini. Bapak. Lagi tidur terus makin kamu sebangun suami. Selamat pagi sayang. Pagi. Cantik sekali hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Mama. Terima kasih sudah memperhatikan untuk mengucapkan selamat pagi pada pasangan ketika bangun pagi. Oke, terima kasih kepada
Bapak Mama yang sudah berkomitmen tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga. Harapannya semoga apa yang telah kita praktikkan di tempat ini bisa menjadi kebiasaan yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita berkomitmen, selanjutnya kita akan merencanakan aksi konkret. Karena berkomunikasi seperti yang kita ketahui bersama pada awal tadi, ada komunikasi secara langsung, ada secara tidak langsung. Yang sekarang ini kita minta untuk menulis melalui kata-kata yang disampaikan melalui kata-kata. Kalau misalnya tadi melalui tindakan, sekarang melalui kata-kata. Bisa menggunakan kata-kata sendiri berkaitan dengan tips-tips yang ada tadi. Contohnya memilih tips nomor 2. Kalau ada kata-kata yang menyentuh berkaitan dengan tips nomor 2, bisa ditulis. Boleh melangsungin. Mengucapkan selamat pagi, mengucapkan Wih, sedikit kan, Bapak Guru. Dia tuh masakan kita tuh. Dia malah sengkeran. Banyak lagi kita gayo. Baik Bapak Mama, tadi Bapak Mama sudah menuliskan kata-kata untuk pasangannya sesuai dengan Injil yang sudah diteratakan di depan, dan kami minta kepada Bapak Mama setiap pasangan untuk berdiri di depan dan membacakan isi atau kata-kata yang sudah dituliskan oleh salah satu pasangan. Mama, seperti yang kita ketahui. Mama, seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak kekurangan yang perlu kita jalani bersama-sama ini. Satu harapan dari saya yaitu semoga kita memiliki kesempurnaan yang bisa punya kehidupan. Oke, terima kasih Bapak. Dari saya juga semoga kehidupan kita selalu harmonis dan juga kita bisa hidup selamanya sampai mau memisahkan kita. Amin. Teruntuk istriku tersayang, tetap menjadi yang istri yang terbaik untukku dan tetap menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anakku. Tetaplah menjadi partner yang selalu ada dalam suka dan duka hidupku. Tetaplah menjadi yang terbaik. Melalui masakan yang terenak, engkau menghadirkan dan menumbuhkan rasa cinta yang selalu baru dalam hidupku. Terima kasih istriku tersayang. I love you, Dita. Bapak Agus, hal yang perlu saya inginkan dari Bapak Agus yaitu ketika Bapak Agus pergi kerja, Bapak Agus, terima kasih atas semua cintamu, dan yang saya harapkan dari Bapak Agus yaitu tetap menjadi teman hidup yang baik dan selalu mencintai saya. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Intinya antara kita berdua adalah komunikasi. Terima kasih. Mama Tina, melalui tanda salib ini saya ingin menyatakan cinta saya kepada Mama Tina, baik dalam untung maupun dalam marah. Semoga Mama Tina selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih suamiku. Saya juga memiliki arti tanda salib dari ini. Tanda salib ini adalah tanda kekuatan cinta kita. Bebanmu adalah beban kita. Marilah kita bersama-sama menjalin komunikasi kita yang baik agar
kesetiaan itu tumbuh dalam diri kita berdua. I love you so much. Baik, terima kasih kepada Bapak Mama yang sudah memberikan tipsnya, dan semoga tips ini dapat berguna dan bermanfaat dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Dan kegiatan katekesi kita sudah selesai. Oke, baik Bapak Mama, terima kasih atas kesediaan kita dalam mengikuti kegiatan katekesi pada hari ini. Harapannya semoga apa yang telah kita dapatkan pada hari ini dapat menjadi pegangan hidup dalam menjalani kehidupan keluarga selanjutnya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita menutup dengan doa penutup. Marilah kita siapkan hati dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik.